HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian damai menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku yang widi Tuhanku, pustaka Weda kitab suciku, Bhagawan Yasa Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, dumugi serta becik dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point pilihan berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti karena HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Plus, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap bersama HiTV Channel 3. Hindu agamaku yang widi Tuhanku, pustaka Weda kitab suciku, Bhagawan Yasa Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, salam Rama Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi kita ikuti High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah tutur sebelum tidur. rindu para siswa-siswi Hindu. Karmapala, si serigala. Di tengah hutan Malawa hiduplah seekor ayam jantan dengan seekor anjing yang bersahabat sangat erat. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpindah tempat tinggal, mencari tempat tinggal yang lebih asri. Ketika sudah jauh berjalan, akhirnya mereka pun kelelahan dan hari pun sudah tampak sore. Mereka berdua mencari tempat untuk bermalam. Hingga akhirnya sang anjing menemukan pohon besar yang berisi rongga sangat lebar. Dan anjing pun berkata pada ayam, "Yam, gimana kalau kita bermalam di sini? Kau tidur di atas dan aku tidur di rongga yang lebar ini." Dan ayam pun menyetujui kesepakatan dari si anjing tersebut. Dan ayam pun mulai berkata, "Baiklah anjing, kalau begitu aku setuju. Yang penting aku dapat tidur dengan nyaman hari ini." Ketika sudah hari mulai gelap dan sangat sunyi, keesokan paginya, ketika sang fajar telah bersinar dengan sangat teriknya, si ayam pun terbangun dan berkokok, "Kukuruyuk!" Dan tanpa ia sadari, dari balik semak-semak ada dua pasang mata yang mengintai. Dua pasang mata itu adalah serigala. Dan serigala pun menghampiri si ayam dan berkata, "Heh ayam,
Itu tadi suaramu? Wah, suaramu indah sekali. Gimana kalau aku undang kau untuk makan pagi di rumahku? Aku tunggu ya kedatanganmu. Tetapi di sisi lain, si ayam pun merasa curiga kepada serigala. Dan ia bertanya pada serigala, tapi aku pikir-pikir dulu ya. Nah, setelah ayam berkata berpikir-pikir dan ia makin yakin bahwa si serigala adalah binatang yang sangat jahat, ia pun membuat rencana yang sangat amat mampu untuk mengusir si serigala. Dan si ayam pun melakukan rencananya itu dengan berkokok dengan suara yang sangat jelek. Kukuruyuk. Tetapi dengan suara yang sangat jelek itu pun si serigala masih mengatakan itu bagus. Dan itu menambah keyakinan ayam bahwa serigala adalah binatang yang sangat jahat. Dan si ayam pun berkata, serigala, kalau kau mau mengajakku makan pagi, bolehkah aku mengajak temanku yang tidur di bawah? Tanpa berpanjang lebar lagi, si serigala pun langsung mengira bahwa yang tidur di bawah itu adalah seekor ayam. Dan ternyata itu adalah seekor anjing yang sudah mendengar percakapan mereka dari tadi. Hingga akhirnya anjing langsung menyergap serigala dan serigala langsung lari kocar-kacir karena telah dikejar oleh si anjing. Itulah kisah serigala malang yang berpura-pura menolong ayam padahal ingin membunuh ayam, yang kita sebut dengan pelajaran karma pala. Maka dari itu, berbuatlah prasada, selalu ikhlas dan tulus ketika membantu sesama. Sampai jumpa di Tutur Sebelum Tidur dengan tokoh dan cerita lainnya. Salam damai, Channel 3. Pejamkan mata dan memuja Yang Widewasa Tuhan Maha Esa. Tiga bunga, tiga dupa, dan tiga tetes air berpadu detik genta, melantunkan puja-puji pengastuti, memancing Hyang Widi, bersemayam dalam diri. Asap dupa dan puja mantra menggaris doa. Denting genta dan wangi bunga menstanakan Hyang Widi dalam hati nurani. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Wartam Satyam, Siwam Sundara. Lalu luncarkan Gayatri mantra, biarkan sang jiwa mengembara, mendaki tanah awan jingga, menuju puncak Padmasana tiga, melukis tinja tridatu rupa, mencari singgasana yang widiwasa. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Life is a simple pleasure. Hidup memang singkat ibarat kelebat sinar surya. Tugas kita adalah memberi makna tiap gagasan, ucapan, dan tindakan, kendati hanya sebongkah batu untuk sebuah candi. Saya Dia Parisia dari Galeri Bukuku Hindu Dharma Berjaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa.
Pemirsa Hai TV Channel 3, senang sekali kita berada pada program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengedarkan topik bahasan kita kali ini mengenai Hari Suci Kuningan sebagai media pencerahan umat. Seperti apa wedaranya, semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Galeri Bukuku Napi Orti Pak Widana. Becek. Ya, saya tahu sama Pak ya. Nah, kali ini dalam program Cemeti spesial menyambut Hari Suci Kuningan yang sudah di depan mata. Ini pasti tepat pada saniscara Kliwon Buku Kuningan. Nah, bisa nggak Bapak memberikan makna yang spesifik tentang Hari Kuningan ini, Pak? Oh ya, tentang makna spesifik dari Hari Suci Kuningan. Kita lihat di lontar Sundari Gamo sudah disebutkan bahwa pada saat Hari Kuningan, para dewata semua bersama para dewa Pitara turun ke bumi untuk menerima persembahan dan memberikan anugerah. Pada saat itu umat Hindu diharapkan untuk asuci laksana, jadi membersihkan perilaku, kemudian memurnikan diri, kemudian selalu mengarahkan pikiran menuju persatuan dengan Tuhan. Itu disebutkan di dalam lontar Sundari Gamo. Sehingga makna spesifik dari Kuningan ini tidak sekedar momen ritual, tetapi ada ajakan untuk melakukan pendakian dari ritual yang bersifat material menuju ke penajaman intelektual pikiran untuk selanjutnya memuncak pada pencapaian kesadaran spiritual. Itu mana spesifik dari Kuningan. Ya, terima kasih Pak Widana. Nah, kalau kita mulai masuk pada Gugontuwon ya, para umat Hindu kita di Bali ya, sebagai fokus sentrisnya, dikisahkan bahwa Ida Betara atau Dewata Dewati ini akan kembali ke Kahyangan ya setelah jam 12. Jadi umat Hindu itu melakukan persembahyangan sebelum jam 12. Bagaimana Bapak menanggapi dari Gugontuwon? Oh iya. Kita sangat bersyukur bahwa banyak sekali Gugontuwon untuk mengajarkan nilai sebenarnya terkait dengan adanya pemahaman dan pengetahuan umat yang berbasis Gugontuwon, di mana dikatakan bahwa pelaksanaan Hari Suci Kuningan secara ritual diharapkan sudah selesai sebelum jam 12 siang. Kita ketahui sebelum jam 12 siang dari jam 6 pagi itu merupakan raina yang bersifat Satwika. Sangat baik sekali melakukan proses pemujaan, persembahan, bakti dan sebagainya. Sehingga analogi daripada Gugontuwon yang mengatakan setelah jam 12 itu Betari, Dewata Dewati kembali ke Kahyangan, itu sebenarnya adalah media pembelajaran, media pendidikan nilai. Bahwa umat Hindu diharapkan setelah tanda petik Ida Betara kembali ke Kahyangan, kita sendirilah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, baik Buana Alit pada diri kita maupun Buana Agung. Artinya analogi bahwa Tuhan kembali kan seakan-akan seolah-olah dia tidak ada lagi ya bersama kita karena sudah kembali ke Kahyangan. Sementara kita sendiri masih berkehidupan di dunia. Kitalah yang diharapkan untuk memberikan makna bahwa setelah beliau kembali ke Kahyangan, ke surga, apapun istilahnya, kita yang bertanggung jawab pada diri kita untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya tetap berdasarkan dharma. Iya, itu. Ya, kemudian dalam persiapan menyambut Hari Kuningan ini pastinya para ibu-ibu, para wanita, bajang, bersama juga ibunya itu mempersiapkan dengan membuat jejahitan, sampian seperti gantungan, nendongan, kemudian ada deter, juga tamiang, selanggi, sampian gantung dan masih banyak yang lain. Kalau dikaitkan ini dengan pemaknaan kekinian ini bagaimana Pak? Mungkin ada terlibat. Menarik sekali. Jadi setiap ritual itu tidak sekedar tampilan material ya. Di dalamnya ada kandungan yang menuntut intelektual kita untuk memahami. Kita mulai dari endongan saja misalnya. Pemaknaannya itu kan bentuknya seperti wadah atau kotak kompak. Ya. Wadah apa yang dimaksud di sini? Pemaknanya adalah kita harus mempunyai bekal untuk kita bawa dalam perjalanan kehidupan. Bekal apa? Widya, jenana, tahtu, bila perlu wijenana, kebijaksanaan. Kemudian tar atau tar itu
bentuknya seperti anak panah. Itu merupakan simbol dari ketajaman pikiran. Pengetahuan yang kita jadikan bekal tadi, cenanda, wijata, tato, dan sebagainya itu digunakan dengan cara mempertajam pikiran sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian ada tamyang, tidak simbolik dari tameng, dia pelindung. Apa yang melindungi kita itu sendiri, dharma itu sendirilah sebagai pakai pelindung. Dharma raksata raksita. Siapa yang melindungi dharma, dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Kemudian ada sampean gantung, itu simbol penolak bala. Jadi hidup ini tidak lepas dari segala macam gangguan dengan segala bentuknya. Itu simbolis kita yang sebenarnya menjaga diri kita itu sendiri dengan dasar dharma itu sendiri. Kemudian ada tebog, ada nasi kuning sebagai simbol di dalamnya, merupakan simbol anugerah amarta yang merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran. Dan terakhir selangi, tidak lain adalah simbol Tripurusa dan dikaitkan dengan konsep Satyam Siwam Sundara, bahwa hidup ini harus berdasarkan pada kebenaran, kesucian, dan keindahan atau kebijaksanaan. Pemaknaan itulah yang perlu kita pertajam, kita tonjolkan dalam konteks Kuningan, tidak sekedar merayakannya secara ritual simbolik ekspresif saja. Saya kira itu. Ya, jadi Pak Widana bersama pemirsa, segala bentuk material yang dipersiapkan dalam bentuk sampian-sampian iki dan bebantenan di hari Kuningan ini memiliki makna-makna mendalam, terutama untuk diri kita dalam menjalani kehidupan. Betul. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah dia Cemeti Cerah 5 Menit. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama menyambut Hari Suci Kuningan. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Pemirsa, terima kasih karena kami telah menyita waktu luang Anda dengan tayangan tadi. Tiba saatnya kita berpisah dan bertemu kembali di tayangan HiTV Channel 3 berikutnya. Maaf jika Anda tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Diah Parisia. Salam damai, Channel 3. Tertinggi, sila membangun jani. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.